Kisah diawali dengan menampilkan seorang wanita yang sedang berlari di tengah hutan. Entah benda apa yang ada di tangannya, terlihat canggih dan sangat futuristik. Seorang laki tampaknya ingin memiliki benda tersebut hingga rela mengejar si wanita di tengah gelapnya malam. No. Keesokan paginya, tampak petugas polisi, Paul dan Arlo sedang berjalan di TKP dan menemukan wanita yang tadi malam sudah tergeletak tak bernyawa. Mereka pun langsung mengolah TKP, kemudian bertemu dengan gadis bernama Aces. Aces adalah saudari korban. Paul memberi Aces obat penghilang ingatan agar gadis berambut kriwil ini tidak mengalami trauma atau kerusakan mental. Will you take it? Sebelum kita lanjut, kalian wajib tahu kalau kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Banyak ilmuwan yang mengembangkan teknologi canggih agar umat manusia bisa hidup di luar planet bumi. Sekarang, mari kita berkenalan dengan Bella Sui, seorang pilot baru yang berani dan punya kecerdasan tinggi. Sebentar lagi Bella dapat schedule terbang. Tom memperkenalkannya kepada petinggi perusahaan sekaligus calon penumpang. Beberapa jam kemudian, Bella bersiap lepas landas. Sebagai informasi, wanita yang menjadi penumpang Bella ini merupakan seorang petinggi proyek I.O, Indira. Istilah I.O merujuk pada kecerdasan buatan yang menjadi inti dari koloni utopis di bulan. Paul dan Arlo mendatangi laki yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, Strego. Mereka menanyai soal insiden pembunuhan yang terjadi tadi malam. Tidak bisa mengelak, Strego diam ketika ditunjukkan sebuah bukti video. Sepertinya Strego mengalami kerusakan jiwa. Dia tak segan menyerang Paul tepat di wajahnya. Tom dan Indira bangun dan tak lama kemudian mereka pun sampai di bulan. Pemandangan di sini tidak seburuk yang kita bayangkan. Inilah yang disebut utopia. Pesawat landing, Indira langsung disambut nyanyian oleh warga di bulan. Kehidupan di sini begitu tenang, seolah mereka semua sudah melupakan semua peristiwa buruk yang terjadi di bumi. Selain itu, diperkenalkan Matt Foss, wanita cantik berhidung mancung yang menjabat sebagai pimpinan warga bumi di bulan. Paul dan Arlo mendatangi Bella, keperluannya berkaitan dengan urusan kasus. Bella diajak ikut bersama Arlo dan Paul. Sampai di ruang interogasi, Bella dihujani sejumlah pertanyaan terkait kasus pembunuhan. Menurut hasil investigasi, korban perempuan yang tewas tempo hari masih ada hubungan darah dengan Bella. Akan tetapi, Bella sendiri mengaku tidak kenal dengan keluarganya karena sejak lahir dirinya sudah hidup sendiri. Singkat cerita, Tom menjemput Bella dari ruang interogasi. Strego pergi ke dalam hutan dan menancapkan sesuatu ke tubuhnya. Kira-kira apa fungsi benda tersebut? Paul dan Arlo kembali mendatangi Bella. Kali ini mereka ingin membawa Bella menemui Aces karena sebagaimana kita ketahui, gadis ini satu-satunya saksi dalam pembunuhan yang terjadi tempo hari. Menurut kesaksiannya, korban memiliki seorang saudari di bumi dan kemungkinan besar orang tersebut adalah Bella. Informasi lainnya yang wajib kalian ketahui, semua penduduk di bulan dibekali sebuah chip yang terletak di pinggang mereka. Bisa jadi adegan Strego yang kita lihat barusan adalah proses pemasangan chip secara mandiri. Dengan membawa seekor anjing, Paul membawa Bella ke TKP. Belum lama dia di sana, anjing mereka berhasil melacak sesuatu. Bangun dari tidur, Bella mendapati dirinya berada di sebuah rumah. Bella merasa lega ketika ia mengetahui rumah ini adalah rumah Paul dan keluarganya. Menurut saksi, Bella nyaris kehilangan nyawa tatkala berada di bawah pohon tadi. Anehnya, Paul tidak melihat apapun di atas pohon dan artinya penampakan tersebut hanya dilihat oleh Bella. Berhubung sudah malam, Bella izin pamit kembali ke pesawatnya. Sampai di pesawat, Bella melihat Strego ada di tempat ini. Bella sudah mengetahui kalau Strego adalah orang yang membunuh saudarinya. Setelah bicara singkat dengan Strego, Bella pergi ke kabin penumpang dan bicara dengan Tom. Sialnya, pria sangar ini malah menyerangnya tanpa alasan yang jelas.
Dugaan sementara ada konspirasi besar yang sedang direncanakan. Akhirnya Paul datang membawa Bella keluar dari sini. Bella mengira dirinya sudah masuk ke dalam perangkap Paul. Ketika coba melarikan diri, ia malah terjun bebas ke dalam laut. Sedikit penjelasan, di tengah semua polemik yang terjadi di bumi, manusia sedang mengupayakan rumah baru bagi umat manusia. Bumi tidak lagi menjadi rumah yang indah untuk dihuni. Maka dari itu, bulan dipilih sebagai tempat baru. Sampai sini kalian paham kan? Sebagaimana yang kita lihat, bulan sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tampak indah seperti hidup di nirwana. Paul menjumpai Bella dan tiba-tiba gadis ini bersiap untuk menyerang. "Di mana aku?" tanya Bella. Paul menjelaskan pelan-pelan mengapa Bella ditinggalkan di tempat ini. Sebenarnya Paul tidak ada maksud buruk, dia hanya ingin Bella berada di tempat yang aman. Hal tersebut tidak selaras dengan keinginan Bella, sebab pilot perempuan ini hanya ingin kembali ke kapalnya dan pulang ke bumi. Bella mendatangi kamp lain dan mencuri perahu mereka untuk pergi ke daratan. Sementara itu, pesawat milik Bella sedang diperiksa oleh Paul dan Arlo. Namun sepertinya kedua detektif ini belum menemukan apapun terkait kasus pembunuhan. With the singer. The singer witch. Bella sampai ke daratan, kebetulan dia melihat penduduk bulan sedang melakukan ritual. Entahlah ritual apa yang sedang mereka lakukan. Yang pasti, Bella tidak begitu tertarik. Bella ditangkap lalu dibawa menghadap ke Medfos. Bella seperti sedang disidang oleh para petinggi atau perwakilan warga bulan. Aneh memang, sebagaimana yang kita tahu, Bella tidak bersalah atas semua tindak kriminal yang terjadi di bumi. Bella sendiri hanya punya satu permintaan, yaitu kembali ke bumi. Sementara itu, perwakilan warga di bulan khawatir Bella akan menuntut balas atas kematian saudarinya. Jika dibiarkan, itu sama saja seperti menanamkan benih kejahatan di bulan. Mereka tidak ingin ada kekacauan di sini, jangan sampai seperti di bumi. Ringkas cerita, setelah berunding, mereka semua menyuruh Bella tinggal di bulan dan tidak dipulangkan ke bumi. Setelah itu, Bella diajak Paul ke sebuah pondok. Di sana, adik Bella dihidupkan kembali menggunakan kecanggihan Io. Jangan kaget, gadis yang bernama lengkap Chill Span ini tidak kenal dengan Bella, malah justru Span mengatakan Aces adalah adiknya. Bella tidak mau bicara banyak dan hanya meminta maaf, andai saja dirinya tiba lebih cepat di bulan, pasti Chill saat ini masih hidup. Bella meninggalkan pondok dan lanjut bicara berdua dengan Paul. Ada dua poin penting dalam percakapan mereka. Strego sebenarnya sudah mati ditembak oleh Arlo. Strego yang kita lihat terakhir kalinya adalah wujud lain hasil rekayasa Io. Setelah itu, poin kedua, menurut pengakuan Chill Span yang kembali ditemui oleh Paul dan Bella, proyek jembatan bumi bulan yang sedang dibangun oleh Indira adalah sebuah jebakan. Jembatan yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah proyek migrasi manusia bumi menuju ke bulan atau sebaliknya. Lalu, bagaimanakah perjalanan kisah ini selanjutnya? Bagi kalian yang masih bingung mengapa Bella ditahan di bulan, alasannya adalah agar misteri kematian Chill lekas terbongkar. Bulan dianggap sebagai utopia, tempat hidup yang paling layak, bersih dari kriminal. Maka dari itu, Paul bersusah payah mengungkap misteri ini. Bella diantar oleh seorang gadis kecil ke tempat pesawatnya terparkir. Masuk ke dalam, Bella langsung memeriksa kondisi kendaraannya dan ditemukan ada sejumlah kerusakan ringan. Bella pergi menemui Paul dan meminta beberapa stok suku cadang. Selain itu, Bella teringat dengan benda misterius yang pernah ditemukan, bentuknya seperti telur dan tersimpan sebuah benda di dalamnya. Untuk mengetahui benda tersebut, Bella dan Paul pergi ke market dan kebetulan mereka melihat ada sosok yang mencurigakan di tempat ini. Bella langsung lari secepat mungkin untuk mengejar pria tersebut dan mengira dirinya telah gagal, namun ternyata tidak. Bella. Kalian lihat apa yang dipegang oleh si pria misterius? Benda inilah yang ditemukan oleh Bella. Tampaknya benda ini sejenis obat terlarang. Tugas Bella dan Paul sekarang adalah mencari tahu siapa pemasok obat jenis ini ke bulan. Jika boleh sedikit menyimpulkan, manusia memang tidak akan pernah lepas dari kodratnya sebagai perusak dimanapun mereka berada. Apa kalian setuju?
Bagi kalian yang penasaran bagaimana cara membuat bulan tampak seperti bumi, coba lihat adegan berikut. Seorang instruktur sedang mendemonstrasikan kecanggihan alat I.O. Air bulan yang tadinya keruh tiba-tiba langsung berubah jadi jernih, persis seperti air dari pegunungan Salak, Bogor. Drink up. Bella kembali ke pesawat untuk memperbaiki kendaraannya. Kali ini Bella tidak sendiri. Gadis kecil yang sebelumnya kita lihat, Elna, ada bersamanya. Tidak butuh waktu lama, pesawat berhasil diperbaiki dan langsung dicoba Bella untuk lepas landas. Oh shit, sorry. Paul mengira Bella akan melarikan diri dari bulan, tapi ternyata tidak. Mereka sekarang malah pergi melanjutkan pencarian terhadap pengedar obat terlarang di bulan. Bawahan Paul berhasil menangkap kembali si pria misterius. Sepertinya pria ini memang pengedar. Elna yang kebetulan juga ada di sini memanggil Bella dan Paul untuk melihat keadaan di mulut goa. Tampak sejumlah cairan yang membeku seperti getah kering. Paul dan Bella curiga bakal ada bahaya yang mengancam Indira. Mereka langsung memanggil beberapa petugas polisi bulan untuk mengamankan tempat tinggal Indira. Selang beberapa jam kemudian, seorang polisi penjaga diserang oleh orang yang tidak dikenal. Kekacauan semakin parah. Sejumlah orang yang tidak dikenal masuk ke dalam pondok dan menyerang Paul CS. Selain itu, Tom tampak sudah bangkit lagi dari kematian. He's not breathing. Then leave him. I've got you. Tujuan orang-orang tadi menyerang tempat ini adalah untuk menculik Tom atau lebih tepatnya mengekstraksi isi kepala pria tersebut. Sementara itu, sejumlah pemuda sedang di-briefing tentang proyek jembatan bumi bulan. Salah seorang pemuda dengan lantang dan berani meneriakkan, "Ini jebakan, kita semua akan dibunuh setelah mendarat di bumi." Menurut percakapan antara Indira dan Bella, orang-orang tadi akan dibawa ke bumi, tepatnya di gurun Sahara menggunakan teknologi I.O. Indira sendiri saat ini sudah frustasi dan meminta Bella untuk melepas tembakan ke tubuhnya. Pas pelatuk ditarik, senjata tersebut sama sekali tidak berguna. Pelurunya melayang pelan dan jatuh ke lantai. Bella menemui Arlo untuk menunjukkan barang bukti yang ditemukan di lokasi tewasnya Chills Pen, sebuah kelopak bunga sintetis. Pas diperiksa, Arlo teringat sesuatu. "Apa yang dikatakan Strego sebelum dia tertembak?" tanya Arlo. Bella pun menjawab, dunia lama akan digantikan dengan dunia baru. Pembahasan mereka mengingatkan Bella dengan sesuatu, kemudian dia pun langsung pergi meninggalkan Arlo. Di tengah hutan, tampak Tom sedang bertemu dengan Sonda. Sampai detik ini, kita semua masih dibuat bingung. Sebenarnya Tom ada di pihak mana? Pemerintah atau pihak yang membangun proyek jembatan? Arlo sedang meneliti kelopak bunga yang ditemukan oleh Bella. Tiba-tiba Paul masuk mendatanginya. Kedua orang ini akhirnya seperti mendapat secercah petunjuk soal motivasi Strego menghabisi nyawa Chills Pen. Semua dilakukan Strego demi sekuntum bunga sintetis. Pertanyaannya masih sama seperti di awal, apa fungsi bunga tersebut? Masih soal bunga, Bella mendatangi Might untuk menanyakan perihal tersebut. Bunga sintetis ini ada kaitannya dengan kelangsungan hidup warga di bulan dan berkaitan erat dengan ibunda Bella. Arlo masuk ke dalam pesawat milik Bella dan menemukan kumpulan kelopak bunga lainnya. Thanks. Tom coba merampas bunga yang ada di tangan Arlo menggunakan cara kekerasan.
Sonda dipanggil menghadap Indira. Pimpinan proyek ini baru mengetahui kabar penting soal Might yang membatalkan keberangkatan warga bulan ke bumi. Selain itu, ada isu besar lainnya, ada dugaan alien akan segera menduduki bulan. Guna menindak lebih lanjut masalah ini, Sonda diperintahkan untuk mencari Might. Sonda mendatangi Tom untuk menanyakan soal Might. Siapa yang sangka pimpinan warga bulan ini telah melarikan diri dari sini. Kabar serupa sudah diketahui oleh Paul dan Bella. Paul berjanji akan membawa Might kembali ke bulan hidup-hidup. Sebagai informasi, saat ini Paul dan Bella sedang mengunjungi salah satu camp warga untuk mengajak berafiliasi. Sementara itu, kelopak bunga saat ini sudah ada di tangan Indira. Bersama Arlo dan rombongan, Indira menyusuri hutan sambil memegang bunga sintetis menuju ke daerah gersang tempat sebelumnya didatangi Bella. Begitu kelopak bunga ditempelkan ke pohon mati, mendadak pohon tersebut mengeluarkan cahaya. What have we unlocked? Arlo mendapat selembar daun, baru diketahui pohon ini mencatat semua silsilah nasab penduduk bulan. Tidak semua orang boleh mengetahui silsilah ini. Tiba-tiba Tom muncul di sana. Indira sudah mengetahui semua rencana jahat Tom dan kekacauan pun terjadi. Kejutan, Might muncul di hadapan Paul dan Bella. Might sudah pupus harapan untuk mencegah kapal pengangkut tiba ke bulan dan membawa sejumlah warga ke bumi. Saking frustasinya, Might sampai melompat ke jurang. Rekan Paul datang menceritakan soal insiden yang terjadi tadi malam. Tak lama setelah itu, mereka semua melihat pesawat melintas. Wish berharap untuk berangkat, tak lupa dia pamit dengan Elna. Sementara itu, Paul dan Bella mendatangi lokasi pohon, tempat pembantaian yang terjadi tadi malam. Jika kita perhatikan, tempat ini sebelumnya gersang, tapi kini berubah jadi hijau dan asri, bukan? Tujuan Bella dan Paul saat ini adalah mencari keberadaan Arlo, sampai pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan. He's alive. Arlo masih hidup dan saat ini sedang menjalani perawatan. Bella dan Indira bicara empat mata, tampaknya kedua orang ini sudah tidak sepaham. Bella diserang oleh anak buah Indira. Sebagai informasi, menurut ucapan Indira, sebentar lagi tempat ini akan dihancurkan setelah semua penduduk dibawa kembali ke bumi. Arlo, Paul, dan Bella sedang menyusun rencana untuk membatalkan program migrasi pemerintah. Tak lama kemudian, Bella langsung pergi ke lokasi pengangkutan. Di sana tampak banyak sekali warga yang sedang berjalan menuju ke dalam pesawat. Tidak sengaja Bella melihat salah seorang bandit yang tempo hari menyerang pondok Indira, kemudian dia pun mengikutinya. Mengikuti pria tersebut malah justru membawa Bella sampai ke hadapan Tom. Jelas, Tom mengungkapkan semua rencananya secara gamblang. Dia ingin menguasai teknologi IO untuk membangun dunia baru. Tom juga mengajak Bella bekerja sama dengannya, tapi ditolak. Kembali ke lokasi pohon, seorang pria mengaktifkan pohon tersebut dan mendadak ranting pohon berubah arah. Salah satu fungsi pohon ini adalah sebagai sinyal streaming pemancar yang menghubungkan bulan dengan bumi. Paul dan Bella kembali mengaktifkan hologram Chill Span untuk meminta petunjuk. Banyak hal penting yang mereka bahas. Ternyata Chill dan Strego merupakan sepasang kekasih. Chill sedang berusaha menyelamatkan bumi dan itu tidak selaras dengan tujuan Strego, yang notabene sebagai antek-antek Tom. Selanjutnya, Bella CS masuk ke dalam pesawat. Bella melakukan kontak video dengan JT untuk membantunya menyelamatkan dunia. Kebetulan Tom juga ada di dalam pesawat. Dia membangunkan sejumlah tentara yang ada di sini untuk menyerang Bella.
Elna yang masih berada di dalam pesawat diam-diam memantau situasi. Dia melihat Indira dibawa petugas menghadap Tom. Ketika Tom dan Indira sedang bicara, lelaki sangar ini menyadari ada keberadaan orang lain di sini. Untungnya Elna berhasil kabur dan kembali bertemu dengan Paul. Elna membocorkan kalau Indira sebenarnya tidak benar-benar berada di pihak Bella, melainkan bersekongkol dengan Tom. Bella CS yang mengetahui hal itu berusaha untuk menemukan pimpinan proyek tersebut. Kisah musim pertama ini ditutup dengan adegan kloter pertama manusia bulan tiba di bumi dengan selamat. Sementara itu adegan lainnya menampilkan Bella sedang menyusuri hutan menggunakan suar. Penjelasan penting yang harus kalian ketahui di balik kisah Moonhaven ini adalah Tom terobsesi menguasai teknologi Ayo untuk membuat tatanan baru di bumi. Dia ingin mengembangkan bumi seperti bulan, menjadi rumah indah atau yang disebut utopia. Soal bunga sintetis Ayo yang kita lihat sebelumnya, benda tersebut dapat merubah daerah gersang menjadi asri. Maka dari itu, Tom menyuruh Strego merampas bunga itu dari tangan Chillspan dan nantinya akan digunakan di Gurun Sahara. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!